Baiklah, anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, bersemangat. Oke, yes. Baik, semangat sekali anak-anak pada pagi hari ini. Baiklah, pembelajaran pada hari ini sebelum kita mulai akan Pak Guru absen terlebih dahulu. Absen yang pertama Ahmad Supardi, Ade Fitri, Ardelia, Artalita, Cynthia, Dava Degosan, Hila, Eli, Fasa, Febrian, Heri, Kansa, Iksan, Bisma Julfadli, Rifai, Raihan, Regil, Rizky Putra Maulana, Rasidatul Khardisa, Safa Nur Hidayat Yusuf, Sasabila, Safina, Sofian, Amelia Putri. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anak, Pak Guru akan bertanya terlebih dahulu terkait dengan pembelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita membahas yaitu tentang tata cara penyembelihan hewan. Menyembelih hewan itu, sebelum menyembelih hewan itu harus mengucapkan apa, anak-anak? Takbir bisa, apalagi? Basmalah. Kemudian untuk orang yang menyembelih itu syaratnya apa saja, anak-anak? Beragama Islam, apalagi? Umayyiz, apalagi? Berakal sehat. Baiklah, anak-anak semuanya sudah masih ingat tentang pelajaran minggu yang lalu. Nah, untuk berikutnya hari ini kita akan membahas yaitu adalah tentang binatang haram. Apa binatang haram itu? Apa jenisnya binatang haram itu? Coba sekarang pada hari ini tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu adalah melalui pembelajaran dan pembiasaan anak-anak nanti akan dapat meyakini bahwasannya binatang halal, binatang haram itu adalah semua ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, setelah pembelajaran dan pembiasaan nanti anak-anak dapat membiasakan diri untuk mengkonsumsi atau memakan binatang halal serta menjauhi binatang haram, dihindari. Yang ketiga, setelah pembelajaran grup investigasi nanti hari ini anak-anak akan paham, mengetahui, dapat menjelaskan apa pengertian binatang halal, binatang haram, dan apa jenis dari binatang haram tersebut. Yang terakhir, setelah nanti diskusi atau grup investigasi, anak-anak atau peserta didik dapat mempresentasikan di depan, yaitu terkait dengan jenis-jenis binatang haram. Nah, seperti halnya minggu kemarin, hari ini nanti dalam pembelajaran hari nanti sama seperti minggu kemarin, yaitu adalah melakukan investigasi secara berkelompok, secara
diskusi apa itu pengertian binatang haram, apa itu jenis-jenis binatang haram. Baiklah, untuk kegiatan pertama, anak-anak sekarang amati gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini yang kalian amati. Coba sekarang ungkapkan apa yang kalian temukan dari gambar satu ini. Yang bisa angkat tangan. Ya, bisa. Gambar elang. Bagus. Yang berikutnya, siapa yang bisa? Ya. Hewan yang haram dikonsumsi. Hewan yang haram dikonsumsi. Bagus. Ada lagi yang lain mungkin? Oh ya, Putra. Hewan yang mempunyai kuku. Nah, bagus, betul. Mungkin ada lagi yang nambah lagi? Oh ya, ada. Hewan pemakan daging. Betul sekali. Sekarang berikutnya, untuk yang kedua, gambar yang kedua, kalian amati. Nah, setelah anak-anak amati, coba sekarang temukan dan ungkapkan, jelaskan kepada Pak Guru, kepada teman-teman kalian apa yang anak-anak ketahui, yang anak-anak temukan terkait dengan gambar yang kedua ini. Katakan, ya Rifai apa? Hewan yang boleh dibunuh. Ya, bagus, bisa. Lagi? Ya. Hewan kalajengking. Oh ya, bagus, pintar. Berikutnya, ya Ali. Hewan yang berbahaya. Betul, bagus juga. Terus mungkin ada lagi yang menambah? Oh ya, ada. Fitri apa? Hewan yang haram. Betul, beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Dari kedua gambar yang telah diutarakan atau ditemukan oleh teman-teman kalian, bahwasanya dapat disimpulkan yaitu adalah kedua binatang tadi adalah termasuk dalam jenis binatang haram. Kesimpulan yang kedua, bahwasanya binatang haram itu adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi menurut ajaran atau menurut syariat Islam. Baiklah, berikutnya sekarang setelah ini coba anak-anak saksikan video yang akan Bapak tampilkan. Setelah nanti anak-anak menyaksikan video ini, anak-anak sambil melihat video ini, anak-anak temukan hal-hal baru. Nah, temukan hal baru. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kalian nanti setelah melihat video ini, silakan ditanyakan. Begitu nggih, paham ya anak-anak? Nah, sekarang saksikan video berikut. Berdasarkan hadis, seperti apa haram yang berdasarkan hadis itu? Ada jenis binatang yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad sebagai binatang yang diharamkan, seperti binatang bertaring atau berkuku tajam. Binatang diperintah untuk membunuhnya. Kemudian binatang karena dilarang membunuhnya. Binatang buruk, kotor, dan menjijikkan. Kita bahas satu-satu ya, haram berdasarkan hadis. Oke, jenis binatang haram yang bertaring atau berkuku tajam. Seperti apa contohnya? Seperti harimau, terus serigala, kucing, beruang, elang, anjing, dan burung hantu. Inilah kategori binatang bertaring atau berkuku tajam. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang binatang diperintahkan untuk membunuhnya. Apa sih maksudnya? Ada yang tahu?
Yuk kita simak sama-sama ya. Binatang diperintahkan untuk membunuhnya itu seperti nyamuk, ular, tikus, burung gagak, kelabang, kalajengking, serta cicak. Nah, berikut merupakan binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya. Jadi kita diharamkan untuk memakan binatang tersebut. Selanjutnya, binatang karena dilarang membunuhnya. Itu kita juga dilarang untuk memakannya, haram hukumnya. Apa aja binatang itu? Seperti burung kakak tua, kemudian semut, lebah, dan terakhir itu ada namanya burung buku. Itu kita aja dilarang untuk membunuhnya, apalagi memakannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis binatang haram yang buruk, kotor, dan menjijikkan, seperti kecoa, kutu, serta kemudian cacing, lalat, dan tikus. Itu termasuk juga ke dalam binatang buruk, kotor, dan menjijikkan. Jadi masuk dalam kategori ini juga tikus. Yang terakhir itu adalah belatung. Itulah tadi materi kita tentang binatang yang haram untuk kita konsumsi. Untuk tugas kalian, kerjakan tugas berikut ya. Sebutkan serta berikan contoh jenis-jenis binatang haram berdasarkan hadis. Jenis-jenisnya itu banyak, tadi sudah dijelaskan beserta contohnya. Kalian sebutkan minimal 3 contoh. Oke, ini saja materi kita pada kesempatan ini. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak. Setelah anak-anak menyaksikan video tadi, coba mungkin ada hal-hal baru atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian tanyakan di kesempatan hari ini setelah menyaksikan video tadi. Ya, coba angkat tangan ya. Ada yang bertanya mungkin, silakan. Oh ya, Mel. Bekicot termasuk dalam jenis binatang apa? Bekicot termasuk dalam jenis binatang apa, Pak? Nah, mungkin dari teman-teman teman-temannya ada yang bisa bantu jawab. Oh ya, Pak Sa, bagus. Bekicot termasuk jenis binatang yang menjijikkan. Bekicot termasuk dalam kategori jenis binatang haram yang menjijikkan. Bagus. Beri tepuk tangan untuk Pak Sa. Nah, ini ya, bekicot adalah termasuk binatang haram, namun dalam kategori yang menjijikkan atau barang yang kotor. Nah, sekarang ada lagi mungkin yang bertanya. Oh ya, Arsa. Bagaimana hukum makan daging katak? Bagaimana hukum memakan daging katak, Pak? Nah, siapa coba yang bisa membantu menjawabnya? Ayo. Oh ya, Tiara, bagaimana? Hukum memakan daging katak adalah haram karena hidup di 2 tempat. Hukum memakan daging katak itu haram. Alasannya adalah karena katak itu hidup di 2 tempat. Kalau hidup di 2 tempat itu bagaimana? Nah? Gimana aja? Di air bisa hidup, di darat juga bisa hidup. Terus bagaimana jawaban dari temanmu ini? Betul atau salah? Betul. Beri tepuk tangan dulu. Nah, tuh. Baiklah anak-anak, dari video tadi dapat disimpulkan yaitu adalah binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi menurut syariat ajaran agama Islam. Namun jenis-jenisnya ada
digolongkan ada 4. Yang pertama adalah binatang haram yang itu diperintah untuk dibunuh. Yang kedua, binatang haram yang dilarang untuk dibunuh. Yang ketiga, binatang haram yang itu mempunyai kuku atau bertaring. Biasanya ini makannya makan daging. Kemudian yang keempat yaitu adalah binatang haram yang masuk dalam kategori kotor atau menjijikan. Nah, dari jenis-jenis binatang haram ini nanti anak-anak akan Bapak bentuk kelompok. Dalam masing-masing kelompok akan melakukan melakukan investigasi, mencari informasi, menggali informasi dari buku bacaan atau dari tadi yang sudah menyajikan video. Nanti dikerjakan sesuai LKPD yang sudah Bapak berikan, ya. Jadi nanti saya bentuk 4 kelompok, kemudian masing-masing kelompok akan melakukan investigasi sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak berikan. Nah, nanti secara berkelompok, secara diskusi dilakukan pekerjaannya. Paham anak-anak? Baiklah, sekarang silakan duduk seperti kelompok yang sudah dibentuk pada minggu kemarin. Ya, silakan. Makannya apa dulu? Ini kan bahasa yang mati. Mati bangkai. Berarti kalau bangkai tidak, bangkai itu mati. Berarti haram halal. Ya, kalau bangkai itu haram. Ya, darah kalau halal. Tidak semua hewan itu akan masuk ke kalau nggak masuk kategori seperti ini kan makanan ya. Masuk biasa apa? Biasa dua. Kita dicari hukum masalahnya dulu. Baiklah anak-anak, waktunya habis untuk mengerjakan diskusi kelompoknya. Sekarang silakan maju satu persatu sesuai kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan hasil dari investigasi kelompok kalian. Sekarang yang pertama kelompok 2, maju terlebih dahulu, silakan. Ayo.
Nomor 2. Ya, Kansa atau siapa yang maju? Ya, ya kan, sebentar. Ya, pelan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Bapak 2. Bagus sekali. Nah, sekarang lanjut ke kelompok keempat. Masuk ke depan. Yuk, kelompok 4 masuk ke depan. Ya, presentasikan. Ya. Ya, yang lain perhatikan. Kelompok 4 masuk ke depan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4 tentang mengelompokkan jenis binatang haram dan jenis binatang halal. Ya. Jenis binatang haram yaitu babi, kalajengking, anjing, tikus, ular, bersatu, lumut, kucing, burung elang, bangkai, terus apa? Jenis binatang halal yaitu dalam binatang halal ternak, ikan, rusa, dan juga unta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya. Baiklah, anak-anak, dari presentasi yang sudah anak-anak sampaikan, sekarang akan Bapak simpulkan, berikan evaluasi dari masing-masing kelompok, bahwasanya setiap kelompok sudah sangat bagus sekali dalam mengelompokkan jenis-jenis binatang haram dan mana itu binatang halal. Nah, baik. Anak, setelah anak-anak tadi mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian, untuk berikutnya sekarang anak-anak coba perhatikan layar di depan. Nah, Pak Guru akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu adalah jenis-jenis binatang haram dikelompokkan menjadi 4, yaitu binatang yang karena haram karena diperintah untuk membunuhnya, kemudian binatang haram karena dilarang untuk membunuhnya, yang ketiga yaitu binatang yang bertaring dan berkuku tajam, kemudian yang keempat binatang yang menjijikkan. Baiklah, sekarang berikutnya, sekarang coba anak-anak perhatikan. Nah, termasuk dalam jenis binatang apakah hewan di bawah ini? Yang pertama, coba nanti yang bisa dijawab ya. Gambar yang pertama, gambar cicak. Itu termasuk binatang haram dalam kategori apa? Dilarang untuk dibunuh. Sekarang yang kedua, laba-laba. Termasuk jenis binatang haram dalam kategori betul, untuk dibunuh. Binatang haram diperintah
Nah, ini masuk dalam kategori mana Pak yang terakhir? Haram karena menjijikan. Bagus. Nah, sekarang yang berikutnya yaitu adalah anak-anak akan mengerjakan soal tes individu ya, sebagai bahan nilai pengetahuan anak-anak semuanya, serta nanti untuk bahan nilai dalam pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan. Baiklah, bagus. Setelah dikumpulkan, sekarang yang terakhir yaitu adalah anak-anak tolong ya. Setelah anak-anak mempelajari jenis-jenis binatang haram ini, anak-anak bahwasannya harus yakin, harus ditanamkan di dalam diri kalian bahwasannya apa yang kita konsumsi itu adalah harus dari jenis yang hukumnya adalah halal. Yang haram harus segera dihindari, harus dibiasakan untuk menghindari makanan atau binatang-binatang yang haram. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Untuk memahami materi lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah. Oke. Kemudian untuk minggu depan nanti kita akan adakan ulangan harian. Untuk pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa selalu belajar, jangan lupa selalu berdoa, ibadahnya terus ditingkatkan, dan akan saya berdoa semoga nanti anak-anak semuanya menjadi orang yang sukses. Allahumma